Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Permana dari kelas 12 Multimedia 1. Jadi saya akan membuat presentasi laporan novel dari novel Anchika tahun 1995. Identitas novel itu yaitu judulnya Anchika Diampu 1995. Nama pengarangnya Pidi Baik dan tahun terbitnya 2021. Untuk sistematika novela itu ada sampul depan, lembar judul, lembar identitas buku, subjudul, promosi, dan sampul belakang. Untuk sinopsis novelnya adalah novel ini menceritakan tentang Anchika, pacarnya Dilan. Cerita ini mengambil latar belakang tahun 1995. Kisah cinta antara mantan geng motor bernama Dilan yang jatuh cinta pada gadis bernama Anchika, merupakan gadis yang biasa saja, gak terlalu mencolok di sekolahnya, dan Anchika lebih menyukai bermain layang-layang daripada bermain bekel. Anchika tidak mudah jatuh cinta dan tidak suka berpacaran. Dilan harus berusaha mencairkan hati Anchika, gadis yang ia cintai jauh berbeda dari Milea. Selisih usia membuat Dilan harus lebih berusaha. Pada saat itu Dilan merupakan mahasiswa dan Anchika pelajar SMA. Ditambah lagi, Anchika menganggap Dilan orang yang menyebalkan. Dilan selalu membuat Anchika kesal. Namun, Dilan merupakan mahasiswa cerdas dan kreatif. Dilan selalu punya cara untuk mendekati Anchika, dari mulai membantu mengerjakan tugas rumah Anchika di ruang tamu dan mengajak Anchika ke toko buku. Seiring berjalannya waktu, Anchika menjadi semakin dekat dengan Dilan. Setelah melalui beberapa momen, Anchika mulai berpikir bahwa Dilan merupakan orang yang asik, baik, dan menyenangkan. Perlahan hubungan Anchika dan Dilan semakin dekat. Anchika yang awalnya susah jatuh cinta dibuat tergila-gila pada Dilan, hingga jargon dari novel tersebut diucap. Dia memang punya masa lalu, tapi saya punya Dilan, Anchika. Untuk unsur ekstrinsipnya itu dari temanya adalah, dalam cerita Anchika, tema yang diambil adalah perjuangan. Perjuangan Dilan meluluhkan hati sang pujaan hati, yaitu Anchika. Meluluhkan hati Anchika lebih sulit dari Milea. Untuk tokohnya itu pertama itu ada Anchika, Dilan, Indri, sahabat Anchika, Bunda Dilan, ayah, ibu, dan adik Anchika, Mang Anwar, kakak sepupunya Anchika, Risa, sepupunya Anchika, Bagas, itu teman les Anchika, BOP, tantenya Anchika, dan masih banyak tokoh lainnya sih, nggak bisa disebut. Untuk alurnya itu alur mundur karena menceritakan masa lalu Anchika. Kisah yang akan saya bagikan ini dimulai dari masa remaja saya 24 tahun yang lalu. Untuk gaya bahasanya ini non formal, menggunakan bahasa yang kekinian. Untuk latar waktunya, ini latar waktu yang digunakan tahun 1995. Untuk latar tempat ini ada di Bandung, di Universitas Padjadjaran, Unpad, ITB, toko buku, SMA-nya Anchika, rumah Anchika, rumah Dilan, dan kantor polisi. Latar suasananya itu adalah gembira, menyenangkan, dan menyedihkan. Untuk unsur intrinsiknya itu ada dua lagi, yaitu sudut pandangnya. Sudut pandang ini adalah sudut pandang orang pertama. Dan untuk amanatnya, jangan hanya mengejar cinta, pendidikan juga perlu dikejar. Untuk unsur ekstrinsiknya itu latar belakang penulis. Penulisnya itu adalah Pidi Baik. Pidi Baik mengaku sebagai imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahnya di kamar pengantin dan tegang. Di bumi kemudian menjadi imam besar di panas dalam. Menulis buku Dilan, Drunken Master, Drunken Molen, Drunken Mama, Drunken Marmut, Al-Asbun, At Twitter, Hanya Salju, Pisau Batu, Asbuyah, dan Helen dan Sukanta. Membuat akun Instagram dan Twitter dengan nama @pidibaik dan tidak suka jus rumput. Pernah lapar, pernah ngantuk, tapi alhamdulillah semuanya bisa diatasi. Untuk sasaran novelnya ini, dia itu sasaran pembaca dari novel ini yaitu sasaran orang yang berusia 15 tahun lah, atau SMP ke atas, hingga dewasa. Ya karena banyak hal-hal romantis di dalam cerita tersebut. Untuk kesimpulan dari buku ini sangat saya rekomendasi untuk dibaca, karena buku ini memberikan hubungan romantis yang sangat lucu. Karena di buku ini melihat perjuangan Dilan merupakan cinta sejatinya dan Anchika yang bisa membagi waktu pacaran dan belajar bersama sehingga lulus dari SMA dan diterima di Universitas Padjadjaran atau Unpad. Untuk novel ini juga memberikan pelajaran seperti kita harus bisa membagi waktu antara belajar dan pacaran, tidak melihat orang
dari luarnya saja, karena ini novel romance, mungkin gak terlalu banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Untuk sarannya itu, terlebih dari itu, saran saya untuk buku novel ini adalah hubungan Dilan dan Anchika kurang dewasa dan sosok Yadit yang tidak ada kabar setelah ditolak Anchika. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.